beda pendapat haramnya mengucapkan seperti itu, karena Quran sudah mematenkan bahwa itu isunya orang Yahudi. Kita ternyata lebih percaya agama Yahudi daripada Rasulullah. Hari ngaku cinta Rasul, apa nggak tertipu selama ini? Kata Quran, wa ma sholabuhu, tidak ada yang disalib yang bernama Isa bin Maryam. Anda percaya Allah atau percaya orang kafir dalam hal ini? Gitu. Ya. Kemudian perkataan Allah memiliki anak, gara-gara kita mengakui bahwa Yesus adalah Isa, berarti kita mengundang murka Allah. Berapa kali kita sudah diberikan pelajaran Desember itu seolah-olah bulan bencana, betul? Besok tanggal berapa? Tsunami tanggal berapa? Palu tanggal berapa? Karena kita menantang. Ya. Aceh tanggal 26. Kenapa mesti tanggal 26? Kenapa mesti terjadi bulan yang sama, hampir tanggal yang sama? Wa qalu takhadar rahman, mereka orang-orang kafir itu berkata, ittakhadar rahman waladan, Tuhan yang Maha Pengasih memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an iddan, kata Allah, kamu yang memproklamirkan Tuhan punya anak, kamu sungguh telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir saja keyakinan seperti itu membuat langit menjadi pecah. Watan syakul ardu, kemudian bumi terbelah. Watakhirul jibal, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahman diwaladan, gara-gara mereka mendakwakan Tuhan beranak. Kita mengucapkan selamat. Siapa yang kita cari muka di sini? Ya. Terakhir surat Al-Maidah, laqad kafarul ladina qalu, kafirlah, bukan non muslim, kafirlah orang yang berkeyakinan innallaha salisu salasa, Allah itu oknum ketiga dari tiga oknum, itu bahasanya. Jadi Allah nomor tilu, Pak, nomor hiji mah bukan Allah. Sudah Allah teh punya anak dihinakan nomor tilu, lain nomor hiji nih. Jadi lamun teh mah sebagai calonnya, calon legislatif, lain nomor hiji nomor tilu. Salisun salasa, Allah itu nomor sepatu. Ya. Kafirlah orang yang mengakui Yesus adalah, kata siapa itu? Tiba-tiba kita sok-sokan ya dengan dalih kacamata kafir Quraisy kepada Rasul. Ya, saya mubalik berkewajiban menyampaikan ini. Urusan di akhirat masing-masing sajalah, gitu. Ya. Siapa Dewa Janus? Ini saya tulis karena kita pun dipaksa mengikuti tahun baruan. Saya tanya, zaman Belanda bahala ke dijajah, cik kampung mana sok tahun baruan sebut. Ketika Belanda menjajah Indonesia, coba daerah mana yang mengadakan upacara tahun baru 1 Januari? Kenapa hari ini dipaksa kita harus nonton TV itu? Siapa yang memaksa kita harus menyalakan petasan? Harus ini. Siapa yang harus memerdekakan masyarakat terpaksa melakukan ini? Kita ngomong budaya bangsa, bohong itu. Kita dipaksa harus mengiblat kepada barat yang tidak jelas. Kita mendewakan api, kita dipaksa meniru cara mereka. Ngomong kita Pancasila. Betul? Kok diam kita ngomong begini? Ya. Saya tulis di siang saja. Jadi Januari itu berasal dari kata Janus, dewa yang bermuka dua. Ya. Menghadap ke depan dan yang satu lagi menghadap ke belakang.
Dewa Janus adalah penjaga gerbang Olympus. Anda pernah mendengar Olimpiade? Sehingga diartikan sebagai gerbang menuju tahun yang baru. Namanya menjadi bulan pertama Janus, Januari. Ada orang Islam namanya Januari lagi. Itu gara-gara masjid lo bating sholawatan jeung sholat tapi tidak dikaji Quran dan Sunnah. Akhirnya ngaran budak ustad ngaranna Januari. Sabab lahir budak ya, Ahmad Januari. Aingan kebekina dudukun atuh. Ahmadnya tauhid, Januarinya nama Dewa Janus tidak asing dalam kesusastraan berhalaisme. Ia adalah sesembahan kaum penyembah setan sejak zaman Yunani kuno. Sudah ada semenjak zaman Hermaik 3600 sebelum Nabi Isa lahir. Jadi lebih tua daripada sejarah Ibrahim alaihissalam. Ya kalau Namrud punya Tuhan banyak, orang Yunani Olympus itu lebih dulu dari ini. Pada malam tahun baru masyarakat Yahudi yang mengambil alih budaya itu melakukan muhasabah diri dengan tradisi meniup shofarot, sebuah alat musik jenis trompet. Watir tukang dagang arunya orangnya bayana ulah di modalan mang dagang toge we lah, dagang bala-bala we ya. Siapa yang mengiring masyarakat harus seperti itu? Mana peran tokoh-tokoh masyarakat itu? Masyarakat dibiarkan menjadi tidak bertuhankan Allah. Semua pada tiarap, semua pada diam, takut menyinggung perasaan manusia, tapi Tuhan kau abaikan. Ini budaya bangsa apa tiup trompet di tahun baru itu? Pancasila tiraha atau ayana itu. Ya, kita sering menjual nama-nama baik untuk kepentingan dan untuk menutupi keburukan orang-orang atau perilaku buruk kita sendiri. Ini kita baca ini, kita harus paham ini. Ya, ini kita dikafirkan. Ya, dari mulai menteri misalkan sampai petugas pejabat ikut-ikutan menyalakan. Anda mikir nggak selama ini bahwa di akhirat mereka tidak apa-apa di depan Allah? Nah mereka pun bermasalah di akhirat itu. Kita kok takut sama mereka? Maka saya tulis ini untuk kita perangi, bukan fisik tapi mental terjajah bangsa ini. Kita terus ikut kata orang-orang. Wa in tuti aksara man fil ardi, jika kau dalam agama, dalam hidup mengikuti kebanyakan mayoritas orang-orang yang kita anggap sebagai hebat, itu tidak menjamin akhirat kamu kan gitu. Ya, mereka melakukan ritual meniup trompet pada waktu perayaan tahun baru Yahudi Rosh Hashanah, yang berarti hari raya trompet. Ya, bentuk trompet melengkung melambangkan tanduk domba yang dikorbankan dalam peristiwa penguruan Ishak. Ishak itu bahasa mereka yang Ishak. Padahal dalam Islam yang dikurbankan Ismail. Ya, eta trompet Ustaz beri aya hubungan aya. Trompet bae serius urang mah. Abi moal ku trompet san rek ku suling we. Boleh? Ya. Jadi ada orang nu kieu wae atuh Ustaz mandi dibahas. Ya karena kamu anggap agama itu hanya sholat dan sholawatan melulu. Bagaimana menjaga kemuliaan agama kau abe? Kita dijebak agama itu saja. Maka saya sering mengatakan, dorong ustadz-ustadz Anda di kampung, dorong ajangan-ajangan kita di kampung, supaya banyak membaca, supaya agama tidak terjebak rutinitas. Kawin, maot, cak itu weh. Kawin, paranti nutup doa, maot, paranti nutup. Ajangan dengan syukur gitu kawin nanti. Dari cari cingwai orang. Urusan trompet saja ternyata serius. Tapi kalau Anda tidak memiliki kecintaan kepada agama, atau nu kieu dibahas, nggak bisa. Barang bagus itu nggak bisa kecampuran barang jelek, kecuali barang Anda jelek, terserah itu. Ya. Akidah kuat, bangsa hebat.
Saya tulis judul ini untuk Al-Hajj 32. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya ingin membangun bangsa ini terlepas terjajah mental. Semua atau apa kata Barat jadi ukuran modernisasi. Kita setel, New York sudah selesai, tahun baru, Tokyo, terus baru Jakarta. Ini kita digiring sedang menjadi bangsa apa sebenarnya? Bahwa betul Quran hanya diperalat untuk kepentingan kekuasaan beberapa orang saja. Padahal kata Allah, wa man zalika wa ma yu'addim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Bahwa Islam punya warna sendiri dalam bertoleransi, dalam hak asasi manusia. Barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, maka fa'innaha min taqwal qulub, maka itu muncul dari ketakwaan yang ada dalam hati. Terakhir, saya menutup bahasan ini hanya satu yang mendekatkan manusia kepada Islam, yaitu sunnah. Di luar sunnah kita curiga agama ini akan dipecah belah. Satu, summa ja'alnaka ala syariatin, kata Allah, kemudian kami jadikan kamu di atas syariat, ala syariatin minal amri, dari urusan agama itu. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Tahu syariat, undang-undang, peraturan hidup, apakah itu akidah, apakah muamalah. Kalau kita menentukan boleh tidak boleh berdasarkan logika kafir. Ya. Tadi Allah mengatakan, aku tidak ikut campur, kamu jangan pusing-pusing memikirkan cara kami beribadah, karena kami pun tidak akan berlepas diri cara kamu beribadah. Silakan, toleransi masing-masing jalan. Itu namanya dalam hadis apa itu? Ad-dinu as-samahah itu. Ya. Al-Hanafiyatus samahah. Ya Rasulullah, agama yang paling apa? Agama yang paling baik dicintai Allah, Al-Hanafiyatus samahah, agama yang lurus dan toleran. Islam. Jadi rahmatan lil alamin, lain nutur-nutur batur, rahmatan alamin, bahwa Islam toleran dengan kepercayaan orang lain, silahkan. Tapi dipelintir kita mencari muka ke orang lain. Siapa yang mengatakan gara-gara kita tidak mengucapkan hari raya itu kita disebut tidak toleran? Siapa yang ngomong begitu? Orang kafir. Ya, kemudian saya tulis hadis nomor 1. Tapi kenapa ini dimunculkan? Karena ada sebagian umat Islam karena tidak sabar dalam dakwah, tiba-tiba membunuh orang-orang kafir di luar Islam. Dibomlah mereka. Ya, tahun kemarin ada tempat ibadah yang ada kelompok yang kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang merusak nama Islam gara-gara semangat agamanya tanpa ilmu. Inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara umat Islam ada yang overacting, ya merasa paling hebat Islamnya, akhirnya mereka seenaknya mentang-mentang dia bukan Islam, dibom, dibunuh dan segala macam. Ada yang membuat orang membenci Islam, menyudutkan Islam, coba minkum, di antara kamu sendiri. Makanya saya tegaskan di sini, kita akan tegas bicara, tapi kita tidak kasar. Kenapa? Karena ada hadis. Ya, mudah-mudahan nggak ada bom meletus. Ya. Siapa orang Islam yang membuat jelek nama Islam itu sendiri? Inna minkum munafirin, ada orang yang kontraproduktif. Harusnya orang memandang hebat kepada Islam, ini mencibir Islam karena Islam seolah-olah kalah bersaing. Ya, itu. Saya tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya tulis dari Ibnu Mas'ud. Al-iktisad bis sunnah, hidup sederhana tetapi nyunnah Rasul ahsan, lebih bagus daripada al-ijtihad, semangat dalam bid'ah. Nu eueuh diramekeun, nu aya dilalaworakeun. Ya kan? Al-iktisad bis sunnah,
hidup sederhana, manya ngubur mayit gitu sunnah. Jika ngubur anjing, itulah susahnya. Di abdi mah ngubur mayit teh walah kudu aya segala rupa. Riweuh eta mah. Al-iktisad fi sunnah, sederhana beragama, mudah beragama tapi nyunah asan, lebih bagus daripada nyelimet tapi bid'ah semua. Ya. Tapi kita kan nggak nyampe kan. Ini yang bicara Ibnu Mas'ud 40 tahun setelah Rasul wafat. Jadi Rasul wafat, orang banyak membuat agama dengan logika sendiri. Pernah kan Anda bicara, ada orang mengatakan nguburkan mayit jika nguburkan anjing? Pernah nggak dengan orang seperti itu? Ahli bid'ah mereka. Jadi agama jadi mahal. Orang yang banyak uang yang akan masuk surga, orang miskin mau layan datang maut teh. Amplopnya paling 2.000. Kasihan. Gara-gara apa? Ijtihad bil bid'ah. Ya. Semasuk kita selama ini. Terakhir, ittabi'u walatab tadi'u. Beritibaklah, contohlah dengan sunnah Rasul. Walatab tadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena agama telah cukup. Tuh kudu mikir kan. Sim kuring ditanya, Ustaz hukum lain naon? Tah gitu. Teu mikir sim kuring maca hadis sakitu. Coba lamun menang nyeun sorangan, mun capek ngajawab masyarakatnya, kumaha supaya halal jadi haram, nu haram jadi capek lah. Dakwah jadi stres bukan karena mikiran umat, mikiran dalil-dalil pesanan. Lelah kita. Ya, makanya saya capeknya hanya membaca saja, menyampaikannya tidak karena saya tulis, saya baca, saya pertanggungjawabkan. Saya tengah batikeun. Takut di sini mah ada agama teh gitu, di sini begini, begitu. Saya harus menyesuaikan diri, oh enggak bisa. Faqad kufitum, agama telah selesai. Cuman kalau ada kepentingan, bukan membesarkan Islam, membesarkan ormasnya saja, bukan ormasnya, tapi pesantrennya, bukan pesantren, tapi keluarganya saja. Dan ini menjadi tantangan untuk kita semua. Hadirin wa iman rahimakumullah. Aku qouli hadza wa astaghfirukum subhanaka allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.